berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh pada Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Bapa, kami mau merenungkan firman-Mu. Berkati kami, baik yang hadir di tempat ini, juga orang-orang yang mendengar firman Tuhan di seluruh alam semesta ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami siap membaca, merenungkan, dan melakukannya. Haleluya, amin. Baik, renungan kita hari ini, firman Tuhan terdapat dari surat Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Berbahagialah kita yang membaca firman, merenungkan, dan melakukannya. Hari ini tema kita ialah firman yang tertanam di dalam hati. Ya. Firman yang tertanam di dalam hati. Semua keyakinan manusia, agama-agama di muka bumi ini selalu meyakini bahwa yang dibacanya adalah firman Allah.
Tetapi pertanyaannya ialah, apakah firman Allah itu tertanam di dalam hati? Memang ada orang bilang, ya, kami bahkan menghafal ayat-ayat yang kami baca. Ya, dihafal belum tentu tertanam di dalam hati. Kenapa Alkitab menyatakan firman yang tertanam di dalam hatimu? Sebab firman Allah itu adalah perkataan Allah. Ya. Dia adalah perkataan Allah. Perkataan Allah ini tidak diciptakan, tetapi perkataan Allah ini adalah pencipta. Berfirmanlah Allah, maka jadilah, maka dia jadi. Itu sebabnya firman Allah yang disebutkan di sini itu adalah Allah sendiri, firman Allah yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 kita bisa baca, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ayat 18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Allah menyatakan diri lewat anak yang dipangkuannya, lewat firman Allah yang menjadi manusia. Amin. Jadi kita harus percaya itu. Jadi ini kita membahas ayat 21, tetapi kita perhatikan dulu ayat-ayat sebelumnya, 19 dengan 20. Apa kata firman Tuhan ini? Jadi sebagai jemaat, ya, penulis Yakobus ini, surat Yakobus ini adalah saudara Tuhan Yesus. Jadi Yesus itu anak yang sulung. Ibunya Maria melahirkan dia. Sesudah Yesus lahirlah adik-adiknya. Salah satu diantaranya Yakobus ini. Tadinya saudara-saudara mereka ini tidak percaya kepada Yesus, ya, tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Makanya mereka mendorong-dorong, ya, di dalam Yohanes pasal 7 tadi, ya, ayat 6 sampai 10. Udah kau pergilah ke hari perayaan apa itu? Perayaan apa? Pondok tahun, hari raya apa? Tetapi Yesus bilang, kamu aja dulu yang pergi, ya, aku belakangan. Ternyata sesudah mereka pergi, Yesus menyusul. Inilah kadang-kadang dikatakan oleh saudara-saudara kita yang tidak percaya Yesus, seolah-olah Yesus itu berbohong atau munafik. Dia suruh saudaranya pergi, dia tidak pergi, padahal dia pergi. Dan banyak orang mencari dia karena telah banyak melakukan mujizat-mujizat yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang manusia. Mujizat yang dilakukan Yesus bukan hanya menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh setan, roh jahat, menyembuhkan orang-orang sakit, contohnya yang penyakit kusta, ya, kemudian penyakit apa saja, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Yang paling penting di antara mujizat itu yang tidak ada satu nabi pun yang pernah melakukannya. Apa itu? Mengampuni dosa. Hanya Yesus yang berkata, hai anak, dosamu sudah diampuni. Bangunlah dan berjalanlah. Jadi Yesus berkuasa mengampuni dosa. Pengampunan dosa itu hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri, oleh Tuhan. Itu sebabnya kita bukan mentuhankan Yesus, tetapi dia sejak kekekalan, dia adalah Tuhan. Bukan karena ada Konsili Nisea 325 lalu dikatakan Yesus sebagai Tuhan, bukan. Sejak kekekalan, sejak kejadian, bahkan sampai di Wahyu, ya. Itu sebabnya dalam kejadian itu dikatakan, marilah kita menjadikan manusia segambar serupa dengan kita. Artinya apa? Allah itu berbicara tidak sendiri. Kalau kejadian 1 ayat 2 itu roh Allah melayang-layang, ya, roh Allah. Jadi ada Allah Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, ada roh Allah, ya. Itu dia. 3 pribadi, 1 esensi, 1 Tuhan, 1 Allah, ya, di dalam 1 Allah. Jadi Tritunggal, ya. Inilah yang menarik. Kalau orang percaya terserah, nggak percaya tidak apa-apa, ya kan? Itulah dia. Nah, ini yang kita lihat di sini. Nah, dari pembacaan kita yang tadi, ayat 19 sampai 20 itu, ada kata-kata setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Apa katanya? Cepat untuk mendengar. Ketika ibadah begitu. Tapi lambat berkata-kata. Ini kenapa?
supaya kita tidak salah ngomong. Karena orang banyak ngomong, akhirnya salah. Lambat berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Mengapa demikian? Karena kemarahan itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi kalau orang marah, ini pengajaran untuk kita. Ingat, mulai hari ini cepat mendengar, lambat berkata-kata, ada 3 poin. Juga lambat untuk apa alasannya? Kemarahan itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi orang marah-marah itu nggak mungkin ada kebenaran di hadapan Allah. Amin. Itu dia. Itu sebabnya dalam rumah tangga, siapapun kalian yang mendengar firman Tuhan ini, jangan suka marah. Suami jangan suka marah terhadap istri. Istri juga tidak boleh marah terhadap suami, ya. Harus saling mengasihi. Juga orang tua terhadap anak-anak. Demikian sebaliknya, anak-anak terhadap orang tua. Bahkan kakak beradik, jangan emosi tinggi. Karena kemarahan itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Itu dia. Nah, di balik itu, ini yang kita renungkan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, ya, tadi ya, yang tidak mengerjakan kebenaran itu, dan kejahatan yang begitu banyak itu. Jadi orang marah-marah juga rupanya itu kejahatan, sesuatu yang kotor, yang tidak mengerjakan kebenaran. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Ini yang kita renungkan. Apa kata firman? Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati. Jadi rupanya firman itu harus tertanam di dalam hati setiap manusia. Khususnya orang yang percaya kepada Tuhan Firman Allah itu tertanam dalam, bagaimana? Firman itu adalah Tuhan Jadi Tuhan Yesus harus tertanam di dalam hatimu. Itu sebabnya Paulus berkata, aku bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Tertanam dia. Dan menerima dia supaya tertanam dalam hati kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita harus buka hati dan menerima dia dengan apa? Lemah lembut. Makanya nggak mungkin ada orang marah-marah bisa menerima Tuhan Dia harus orang yang lemah lembut, ya. Orang yang lemah lembut itulah yang berhak menerima firman atau perkataan Allah, atau Allah yang menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus, itu yang tertanam di dalam hati kita. Amin. Ingat baik-baik. Jadi ini yang mau kita bahas. Firman itu tertanam di dalam hatimu. Caranya menerima itu dengan lemah lembut. Mengapa kita menerima firman Tuhan Yesus yang tertanam? Sebab apa? Firman itu, firman Allah yang hidup itu, Tuhan Yesus itu berkuasa menyelamatkan jiwa. Inilah tujuan akhirnya. Kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan, dia berkuasa menyelamatkan jiwa. Diselamatkan dari apa? Dari api neraka. Seharusnya setiap manusia di luar Tuhan Yesus Kristus, dia sudah akan binasa karena dia tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal Allah. Itu sebab Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, jadi dia kebenaran. Makanya jangan marah-marah mulai hari ini, karena marah itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sementara kita telah dibenarkan oleh darah Yesus, karena kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Itu sebabnya firman yang tertanam di dalam loh hati kita itu berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Amin. Jadi dia berkuasa menyelamatkan kita, jiwa kita, dan membawa kita ke sorga. Itulah sebabnya ketika dia dikubur, dia dibunuh, disalib, hari ketiga dibangkit, kemudian sesudah kurang lebih 40 hari naik ke sorga. Untuk apa? Menyiapkan tempat bagi saudara dan saya, bagi kita semua.
yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Jadi itu harus tertanam dalam roh hati kita. Caranya bagaimana Pak Pendeta supaya itu tertanam? Ya kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup di dalam hati kita dengan lemah lembut. Jadi kalau dia tertanam, ya namanya tanaman, ya kayak ya mama lah umpamanya, ya kayak ibu lah, ya dia nanam pohon, ya kembang, tertanam, itu mulai akarnya tumbuh ke bawah. Jadi kalau firman itu tertanam dalam hati kita, dia berakar, terus berakar, lalu apa? Bertumbuh, ya iman kita bertumbuh, lalu apa? Berbuah. Harus ada buahnya. Kalau cuma tertanam aja, tidak ada buahnya. Itu sebabnya dikatakan ayat selanjutnya, akibat dia tertanam. Firman itu dalam roh hati kita, dengan lemah lembut kita terima, tertanam. Apa? Kita menjadi pelaku Ayat 22, tidak hanya pendengar saja. Jadi kita pelaku. Tetapi intinya yang kita bahas adalah firman yang tertanam di dalam hati. Itulah tema kita hari ini. Pertanyaannya, apakah betul firman itu tertanam dalam hatimu? Hati Mama, ya Tara, Maria, Karis, dan semua kita, termasuk saya, dan semua orang yang mendengar firman Tuhan malam ini, ya sore hari dan malam ini. Kalau itu tertanam dalam roh hatimu, berarti dia harus dirawat, ya. Tanaman itu harus disiram, ya. Ada hubungan yang terus-menerus antara yang ditanam dengan penanam, ya. Jadi seperti pertanian, orang nanam pohon-pohonan, ada hubungan, tiap hari disiram, dipupuk, ya. Kalau perlu ada pupuk buah, menghasilkan buah lebat. Nah, firman ini kata Alkitab berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hanya Allah, hanya firman Allah yang menjadi manusia, namanya Tuhan Yesus. Dialah yang berkuasa menyelamatkan setiap jiwa manusia. Amin. Yang mau datang kepadanya, yang percaya kepadanya. Jadi firman ini harus tertanam. Bayangkan saja kalau dia bisa menyelamatkan jiwa kita, ya. Artinya dia menyelamatkan kita dari neraka, dirampas, ya, dari api dan dimasukkan ke surga. Surga itu sangat mahal sekali. Tidak bisa dibeli dengan apapun yang ada di seluruh alam semesta ini. Mau berapa triliun pun harta kita, tidak bisa membeli surga. Yang bisa kita lakukan hanya menerima dia dengan lemah lembut dalam hati kita. Tertanam dalam roh hati kita, di dalam hati kita. Supaya dia menyelamatkan kita dan memasukkan kita ke surga. Itu caranya. Tidak bisa dibeli dengan harta benda duniawi. Seluruh dunia ini pun ditukar, gak bisa. Nah, kalau dia berkuasa menyelamatkan jiwa kita, ya, kalau dia berkuasa menyelamatkan jiwa kita karena dia tertanam dalam kita, apalagi masalah-masalah dunia ini. Amin. Dunia ini masalah pergumulan kita, makan minum kita, kebutuhan kita tiap hari, persoalan-persoalan kita itu sangat kecil dibandingkan jiwa kita yang diselamatkan dan dijamin masuk surga. Amin. Dunia ini sangat kecil. Kalau dia bisa menyelamatkan jiwa manusia, artinya kebutuhan manusia itu pun yang penting dia tertanam dalam roh hatimu. Maka apapun kebutuhanmu, dia maha tahu. Amin. Belum pun kita berdoa, dia tahu. Apalagi kita berdoa, dia rindu mendengar suara kita. Ada hubungan yang terus menerus. Jadi kalau firman Allah atau Tuhan Yesus, firman Allah yang menjadi manusia, tertanam dalam roh hati kita, percayalah bahwa semua problem kita, masalah kita, yang penting kita bicarakan kepada dia. Kita bertindak sesuai dengan kuasa yang ada dalam roh hati kita. Itu firman Allah yang tertanam itu, yang bekerja. Kita berdoa, kita lakukan, maka Tuhan akan membuka jalan, akan turut serta menyelesaikan semua masalah-masalah kita, pergumulan kita, sampai kelak kita diangkat ke surga bersama-sama dia menuju surga. Amin. Kita dijemput di awan-awan.
Ya, karena ketika dia datang, sangkakala dibunyikan, lalu dia akan menjemput. Yang lebih dulu diangkat adalah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Sesudah itu orang-orang yang hidup, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Dan kita akan bersama-sama dia naik ke surga. Inilah yang kita renungkan. Jadi firman yang tertanam di dalam hati. Pertanyaannya sekarang, saudara-saudara pendengar, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, baik istri, mama, Tara, Maria, Karis, anak-anakku, saya mau bertanya, apakah betul firman Allah itu tertanam di dalam hatimu, juga di dalam hatiku? Ingat, ini bukan hanya perkataan, ini firman Allah, ya. Yakobus ini tadinya tidak percaya kepada abangnya yang sulung, ya, Tuhan Yesus. Tetapi sesudah Yesus naik ke sorga, dia disalib, sesudah disalib dan naik ke sorga, disitulah dia baru mengerti, sehingga dia juga diangkat oleh murid-murid yang lain, rasul, menjadi juga sebagai rasul, ya, sebagai rasul, dianggap sebagai soko guru, lalu ya, yang mengenal Tuhan dan menjadi murid Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia katakan firman itu harus tertanam di dalam loh hati kita. Amin. Kalau sudah tertanam dalam loh hati kita, maka amanlah jiwamu. Apapun persoalanmu, katakan kepada Tuhan Yesus yang ada dalam hatimu, Tuhan, aku mau berjalan bersamamu. Baik orang yang kuliah, orang yang sekolah, orang yang bekerja, orang yang melayani, ya, pegawai, pedagang, apa saja profesimu, ya. Kalau kau percaya kepada Tuhan Yesus, firman itu Tuhan Yesus selalu tertanam di dalam hatimu, sehingga dia berakar, bertumbuh, berbuah, dan kita semua menjadi pelaku firman. Amin. Kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya Bapa. Oh, terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sekarang membuka hati kami, supaya dengan lemah lembut kami menerima firman Allah yang menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tertanam di dalam loh hati kami, di dalam hati kami, dalam seluruh kehidupan kami, dalam tubuh, jiwa, dan roh kami, berakar, bertumbuh, berbuah, dan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Tolonglah Tuhan Yesus semua yang mendengar firman Tuhan ini dimanapun mereka berada. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya firman Allah, supaya Tuhan Yesus Kristus tertanam di dalam hati mereka masing-masing yang mendengar. Dan ketika mereka punya masalah, punya pergumulan, baik sakit penyakit, apa saja Tuhan, biarlah firman Allah Tuhan Yesus Kristus yang tertanam dalam loh hati mereka bekerja luar biasa, terlibat dalam segala sesuatu kehidupan kami. Dan kami percaya apapun yang terjadi kepada kami, ada jaminan surga yang kekal. Karena firman Allah Tuhan Yesus yang tertanam dalam loh hati kami, dalam hati kami itu berkuasa menyelamatkan jiwa kami. Jadi saudara-saudara yang ada di luar sana yang mendengar firman Tuhan hari ini, percayalah bahwa firman Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, harus tertanam di dalam loh hatimu. Maka ketika itu tertanam, dimanapun kau berada, apapun posisimu, baik miskin ataupun kaya, baik sakit ataupun sehat, ketika firman Allah tertanam dalam loh hatimu, maka amanlah jiwamu. Jiwamu akan diselamatkan oleh Tuhan. Apapun yang terjadi, jaminan surga yang kekal pasti menjadi bagianmu. Karena Tuhan Yesus adalah pemilik surga. Itu sebabnya dia turun dari surga dan naik ke surga, karena dialah pemilik surga. Itu sebabnya dia berkata, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu percayalah kepada firman Allah yang tertanam di dalam hatimu. Itulah yang menyelamatkan jiwamu. Itulah yang menolong engkau dalam segala masalah dan pergumulanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Firman Allah itu telah tertanam dalam hati kami. Amin.